Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 21 Julai 2020 bersamaan dengan hari Selasa. Kita teruskan dengan renungan firman Tuhan untuk jadi berkat kita bersama pada hari ini. Hidup berbahagia yang kelima dalam surat Wahyu. Dalam Wahyu 22 ayat 7 berkata seperti demikian. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Demikianlah kata nats firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berbahagia memang menjadi dambaan dan kerinduan kita semua manusia di dunia ini. Namun percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan, bahkan Tuhan sudah berikan jalannya bagaimana bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, di dalam ataupun di awal bacaan ayat firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 di sana mengungkapkan dan berkata pengakuan Yesus Kristus dalam penglihatan Rasul Yohanes bahwa Yesus akan datang segera. Dan saya juga telah melihat beberapa ayat yang ada kesamaannya yang menyatakan bahwa Yesus akan datang segera, dan itu tertulis sebanyak 5 kali dalam surat Wahyu. Dan ayat-ayat tersebut kalau kita melihat dan semuanya ada terdapat dalam Wahyu 2 ayat ke-16, yang kedua dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11, dan yang ketiga Wahyu 22 ayat yang ke-7, dan yang keempat Wahyu 22 ayat yang ke-12 dan Wahyu 22 ayat ke-20. Inilah yang menyatakan bahwa Yesus datang segera. Jadi terdapat 5 kali penyataan Tuhan Yesus Kristus bahwa dia akan datang segera yang ditulis oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Maka dengan itu saudara, kita percaya bahwa kedatangannya Yesus Kristus yang kedua kalinya adalah suatu kepastian. Ia akan datang segera, datang kembali, dan membawa kita semua yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaannya yang penuh dengan kekalahan, itulah di dalam kerajaan surga yang nyata. Tapi begini, sebelum semuanya ini terjadi, yaitu yang mana kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ada perkara yang harus saya dan saudara lakukan dan perbuat sebagai umat-umat Allah yang setia kepada Tuhan. Dan hal-hal tersebut ada tertulis dalam ayat seterusnya, yang mana kita harus menuruti, kata firman Tuhan, kita harus menuruti perkataan-perkataan nubuat dalam kitab Wahyu ini. Nah, menurut kata menurut dalam terjemahan asli bahasa Yunani asli dalam Alkitab, kata menurut itu disebut teron, dari kata dasar terio. Jadi menurut pengertian kata terio ini punya maksud yang lebih dalam lagi, yaitu terio ini berarti menjaga, menahan, menyimpan, memegang, dan melindungi perkataan-perkataan ataupun logos, perintah-perintah ataupun yang tertulis itu. Makanya saudaraku yang berbahagia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana sementara kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita harus melindungi, kita harus menjaga ajaran-ajaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita seharusnya menyimpan dan memegang kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sama sekali kita lalai mentaati ataupun menuruti ajaran firman Tuhan.
Sebab dikatakan di dalam Alkitab, berbahagialah orang yang menuruti, ya, yang memegang, yang menyimpan, bahkan yang menjaga dirinya agar hidup sesuai dengan ajaran-ajaran ataupun ketetapan dari firman Tuhan. Sebab bagi orang yang setia menuruti kata firman Tuhan, ia pasti tidak akan kehilangan upahnya. Lalu apa upahnya, saudara? Yaitu ia akan mendapat kesejahteraan, kebahagiaan, kehidupan kekal selama-lamanya. Dan inilah yang kita semua mahu. Ini memang menjadi dambaan kita bersama. Jadi sebagai responnya akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, mari kita pegang, mari kita simpan, mari kita turuti ajaran-ajaran dan perintah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan terlebih juga kepada kata-kata nubuat dalam kitab Wahyu ini, bahwa sungguhnya kata Yesus Kristus ini adalah satu perkataan ataupun adalah satu kata yang benar dan harus dipercayai. Yesus Kristus akan datang segera. Ia akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan lebih-lebih lagi keselamatan kekal kepada kita semua yang setia dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan atas kebersamaan pada pagi hari ini. Saya ucapkan kepada kita dimanapun Anda berada, saudara berada, bekerja dan berkaryalah sehingga Anda berhasil dan beruntung. Tetaplah hidupmu tetap setia dan hidup berbahagia dalam Tuhan. Tetaplah selalu berjaga-jaga dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah kita bersama-sama bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Shalom dan puji Tuhan.